Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Surono. Pagi ini kita akan membahas dan mendiskusikan mengenai kompetensi menentukan kebutuhan pelatihan individu atau individual training need analysis. Alhamdulillah kita beruntung kompetensi ini sudah ada standar kompetensinya, yaitu SKKNI P854900001. Sehingga di dalam mengembangkan ini dipastikan kompetensi kita mampu telusur terhadap standar dan regulasi teknis. Dan ini akan memudahkan kita di dalam proses untuk membangun SDM di suatu organisasi. Apa itu menentukan atau analisis kebutuhan pelatihan? Adalah proses mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja yang dibutuhkan dan kinerja site ini. Ketika ada perbedaan, itu mengeksplorasi penyebab dan alasan kesenjangan dan metode untuk menutup atau menghilangkan kesenjangan. Penilaian kebutuhan yang lengkap juga mempertimbangkan konsekuensi dari mengabaikan kesenjangan. Dari TNA, US Office of Personnel Management 2011. Baik, Bapak sekalian, konsepsi dari analisis dan menentukan kebutuhan pelatihan individu yang sering disebut juga skill gap analysis. Ada 5 hal penting. Yang pertama adalah analisis deskripsi keseluruhan dari peran kerja atau posisi dalam organisasi. Apa yang dibutuhkan seseorang dalam peran itu sekarang dan apa yang mereka butuhkan dalam waktu dekat sebanyak yang dapat diprediksi. Yang kedua, tujuan dari analisis kebutuhan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana posisi khusus ini berkaitan dengan kerangka kerja organisasi menyeluruh. Memprofil pelatihan, berfokus pada individu karyawan, dan mengukur apa yang mereka harus pelajari untuk bergerak dari posisi mereka sekarang ke tempat mereka butuhkan. Berikut adalah indikator kapan diperlukan analisa kebutuhan pelatihan ini. Yang pertama, banyak hambatan. Kedua, pekerja menggunakan metode yang berbeda untuk mengerjakan satu pekerjaan. Dan yang ketiga, target-target tidak tercapai. Kemudian mengapa perlu TNE atau analisis kebutuhan pelatihan? Yang pertama untuk menentukan pelatihan apa yang relevan dengan pekerjaan karyawan Anda. Yang kedua, untuk menentukan pelatihan apa yang meningkatkan kinerja. Kemudian untuk menentukan apakah pelatihan akan menghasilkan perubahan. Nah, metode yang sering digunakan dalam menentukan kebutuhan pelatihan atau analisis kebutuhan pelatihan adalah identifikasi rencana SDM dalam renstra organisasi. Kedua, observasi. Tiga, interview. Empat, FGD atau focus group discussion. Kemudian yang kelima, job analysis. 6, survei dengan kuesioner. Ketujuh, RPL atau rekognisi pembelajaran lampu. Dan rekaman personil selama bekerja. Inilah metode-metode yang bisa kita pilih, bisa digunakan salah satu atau bersama-sama. Berikut adalah langkah-langkah menentukan kebutuhan pelatihan individu. Pertama, identifikasi kompetensi jabatan. Kedua, identifikasi kompetensi yang dimiliki individu. Dan yang ketiga, rumusan kebutuhan pelatihan untuk individu. Langkah pertama dalam analisis kebutuhan pelatihan adalah identifikasi kompetensi jabatan. Ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah tugas dan fungsi jabatan atau uraian tugas pekerjaan atau job description diidentifikasi dengan mengacu pada job description. Yang kedua, standar kompetensi yang diperlukan untuk mendukung tugas dan fungsi jabatan ditentukan. Nah, bagaimana analisis menentukan kebutuhan pelatihan langkah pertama dilakukan? Untuk merekamnya,
saya menyiapkan formulir sesuai dengan standar kompetensi. Yang pertama adalah identifikasi kompetensi jabatan. Di sana pada tahap pertama tugas dan fungsi jabatan atau uraian tugas pekerjaan job description diidentifikasi dengan mengacu pada job description. Jabatannya apa? Kita tulis di sini, kemudian tugasnya apa dan fungsinya apa. Sedangkan standar kompetensi yang diperlukan untuk mendukung tugas dan fungsi jabatan juga ditentukan. Jabatan, tugas, kemudian fungsi, kemudian standar kompetensinya apa? Bisa berisi SKKNI, SKK atau standar khusus, atau SKI, standar kompetensi internasional. Maka kita bisa lakukan langkah pertama, kita rekam seperti apa. Nah, ini adalah contoh yang sudah diisi dari formulir tadi. Yang pertama, identifikasi kompetensi jabatan ini. Pertama, tugas dan fungsi jabatan atau uraian tugas pekerjaan atau job description diidentifikasi dengan mengacu pada job description. Nah, jabatan misalnya food inspector. Tugasnya mengelola dan memastikan pelaksanaan jaminan keamanan pangan. Fungsinya mengembangkan program inspeksi keamanan pangan, menerapkan persyaratan dasar keamanan pangan atau SSOP, Sanitation Standard Operating Procedure, kemudian berpartisipasi dalam pengembangan dan penerapan good manufacturing practices, kemudian melaksanakan inspeksi keamanan pangan, kemudian melakukan kaji ulang manajemen. Sehingga dalam standar kompetensi yang diperlukan untuk mendukung tugas dan fungsi jabatan ditentukan. Dari tugas tadi, jabatan apa? Mengelola dan memastikan pelaksanaan jaminan keamanan. Oh, ternyata misalnya ada SKKN-nya. Kita tulis SKKN di sini. Kemudian fungsinya masing-masing juga ada standar kompetensi. Maka lengkaplah dari standar kompetensi tugas-tugas dan fungsi tadi, semuanya sudah ada standar kompetensi. Ini sebagai contoh untuk simulasi pelatihan saja. Berikutnya adalah identifikasi kompetensi yang dimiliki individu. Ada dua hal. Yang pertama adalah jenis kompetensi yang dimiliki individu diidentifikasi kesesuaian dengan tugas jabatan. Yang kedua, jenis kompetensi individu diaudit mengacu kepada standar kompetensi yang ditetapkan. Ini adalah langkah kedua, yaitu identifikasi kompetensi yang dimiliki individu. Berikutnya adalah langkah ketiga, rumusan kebutuhan pelatihan untuk individu. Ada dua hal. Yang pertama adalah kompetensi yang dimiliki oleh individu dan kompetensi yang dibutuhkan oleh jabatan dibandingkan untuk menentukan kesenjangannya. Kemudian yang kedua, kebutuhan pelatihan untuk individu ditetapkan jenis dan intensitasnya. Baik, berikut adalah form untuk membantu kita di dalam identifikasi kompetensi yang dimiliki individu dan juga merumuskan kebutuhan pelatihan untuk individu. Mulai dari jenis kompetensi yang dimiliki individu diidentifikasi kesesuaian dengan tugas jabatannya. Kemudian jenis kompetensi individu dia audit mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan dan juga rumusan atau merumuskan kebutuhan pelatihan untuk individu. Inilah contoh formnya yang bisa kita isi berikut ini. Berikut adalah contoh untuk simulasi pelatihan dalam identifikasi kompetensi yang dimiliki individu ini, mulai dari jenis kompetensinya, kemudian kesesuaiannya dengan standar, kemudian apa yang dibutuhkan. Kita lihat di sini contoh adalah food inspector. Food inspector ini kompetensi untuk employability skill ada beberapa yang dia perlukan, yaitu keterampilan komunikasi, bekerja dalam tim, problem solving, merencanakan dan mengorganisasikan, manajemen diri, inisiatif dan gigih, teknologi dan belajar. Jenis kompetensi yang dimiliki untuk jabatan ini sudah dimiliki dan ternyata pas di audit ini tidak sesuai, sehingga ini termasuk jenis yang dibutuhkan untuk pelatihan. Intensitasnya melekat pada setiap unit kompetensi.
Kalau kompetensinya minta pengalaman 2 kali, maka juga di sini 2 kali tentu saja. Kemudian tugas mengelola dan memastikan pelaksanaan jaminan keamanan pangan. Itu tugas food inspector tadi. Jenisnya sudah dimiliki, kemudian tapi tidak sesuai, maka diperlukan pelatihan, atau belum sesuai, maka diperlukan dengan intensitas 2 kali pengalaman di bawah supervisi. Kemudian fungsi mengembangkan program inspeksi keamanan pangan ternyata belum dimiliki, sehingga ini perlu dimiliki. Intensitasnya 3 kali pengalaman di bawah supervisi. Kemudian menerapkan persyaratan dasar keamanan pangan atau sering disebut SSOP, Sanitation Standard Operating Procedure. Di sana ada jenisnya sudah dimiliki dan sudah sesuai, maka tidak perlu pelatihan. Kemudian berpartisipasi dalam pengembangan dan penerapan good manufacturing practices tidak dimiliki, maka diperlukan pelatihan dengan intensitasnya 3 kali pengalaman di bawah supervisi. Kemudian melakukan inspeksi keamanan pangan internal sudah dimiliki, tapi tidak sesuai, maka diperlukan pelatihan dengan intensitas 2 kali pengalaman di bawah supervisi. Kemudian melakukan kaji ulang manajemen, ini belum dimiliki, maka diperlukan pelatihan dengan 3 kali pengalaman di bawah supervisi. Inilah contoh untuk kedua langkah yang kedua dan ketiga tadi. Baik, Bapak sekalian, kita sudah bisa menyelesaikan bagaimana melakukan analisis dan menentukan kebutuhan pelatihan individu berbasis kompetensi. Sehingga ini akan lebih mudah bagi kita di dalam meng-guide kita di dalam melakukan analisa kebutuhan pelatihan. Nah, what's next to do tomorrow? Bagi para profesional pengembangan SDM di industri, lakukan program TNA individu berbasis kompetensi minimal 1 kali 1 tahun atau setiap dikembangkan produk atau cara baru. Bagi para master assessor, lakukan TNA untuk setiap peran kerja, okupasi atau individu pada LSP. Bagi para profesional, konsultan atau fasilitator, pengembangan kompetensi segera tambahkan jasanya pada jasa TNA individu. Bersyukur kita, alhamdulillah, sudah tambah 1 kompetensi lagi, yaitu menentukan atau analisis kebutuhan pelatihan individu. Selamat, sampai jumpa.